Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Urbana Satyakuraga dari kelompok KKN 76080GK. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai strategi bisnis dan pemasaran. Pertama, apa itu pemasaran? Di sini pemasaran merupakan strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Nah, pasar sendiri di sini merupakan pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan dan mampu untuk membeli kebutuhan tersebut. Untuk wawasan pemasaran sendiri di sini terdapat dua, yaitu berorientasi pada produsen serta konsumen. Untuk proses produsen di sini, produsen akan berusaha semaksimal mungkin sebisanya produsen untuk mempromosikan penjualan produk tersebut. Nah, untuk berorientasi pada konsumen, di sini produsen akan membuat produk itu sesuai keinginan konsumen sendiri. Di sini untuk pemasaran meliputi penjualan, periklanan, hingga pengiriman produk. Kemudian di sini pemasaran berbeda dengan penjualan. Mengapa begitu? Karena di sini pemasaran bertujuan untuk kepuasan konsumen. Sedangkan untuk penjualan di sini bertujuan ke transaksi penjualan. Apa itu produk? Di sini untuk definisinya yaitu merupakan setiap tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Apakah produk itu hanya merupakan barang dan jasa? Untuk produk tidak hanya berbentuk barang dan jasa, melainkan juga gagasan, informasi, orang, organisasi, serta pengalaman. Nah, untuk produk sendiri di sini kita dapat mengklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi barang konsumen. Nah, untuk produk sendiri di sini terdapat produk yang frekuensi pembelian tinggi, yang dibeli rutin, dibeli tanpa perencanaan, dan dibeli jika mendesak. Kemudian terdapat barang yang tidak setiap hari dibeli, seperti baju, alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat barang-barang mewah yang tidak semua kalangan bisa membeli. Dan yang terakhir, merupakan produk yang belum terpikirkan atau belum berkeinginan untuk membeli. Kita lanjut ke proses pemasaran. Di sini proses pemasaran meliputi segmentasi, targeting, positioning, dan branding. Untuk proses pemasaran sendiri, yang pertama yaitu ada segmentasi, di mana segmentasi ini merupakan proses memilah-milah pasar menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok itu dikelompokkan berdasarkan yang pertama yaitu geografis, yang kedua demografi, ketiga psikografi, dan yang keempat perilaku. Nah, geografis ini meliputi wilayah, ukuran, kota, pinggiran, atau desa. Untuk demografi di sini meliputi usia, jenis kelamin, serta pekerjaan. Kemudian untuk psikografi di sini meliputi kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian. Dan yang terakhir yaitu perilaku, di sini meliputi tingkat pemakaian dan loyalitas. Selanjutnya untuk targeting sendiri, di sini merupakan proses memilih pasar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu seberapa menguntungkan pasar yang akan dimasuki. Yang kedua yaitu seberapa besar kekuatan kita untuk melayani pasar tersebut. Lalu yang terakhir, pilih pasar yang akan kita layani. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke positioning dan branding. Di sini merupakan penempatan produk kita pada konsumen yang dipilih, atau menempatkan produk kita di benak kelompok konsumen yang kita pilih. Nah, untuk
menempatkan produk tersebut, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu diferensiasi, yang kedua ciri khas, yang ketiga keunggulan, yang keempat citra produk, dan yang terakhir kemudahan untuk dikenali dan diingat. Nah, pastinya untuk setiap produk itu terdapat ciri khasnya masing-masing. Apa yang membedakan produk tersebut dari saingan pasar yang lain? Apa ciri khas produk kita? Lalu apa keunggulan dari produk kita sendiri, bagaimana citra produk kita, dan seberapa mudah konsumen untuk mengingat dan mengenali produk kita. Setelah itu terdapat strategi marketing mix yang meliputi strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Untuk penjelasan mengenai strategi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk marketing mix atau bauran pemasaran, di sini terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu produk, yang kedua strategi harga, yang ketiga distribusi, yang keempat strategi promosi. Nah, untuk strategi ini biasa disebut 4P. Nah, 4P ini harus dirumuskan menjadi serangkaian strategi pemasaran yang kompak dan saling mendukung untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, jika salah satu P atau salah satu strategi tidak kompak dirumuskan, akan berakibat kegagalan. Untuk strategi yang pertama, di sini terdapat satu produk. Nah, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk itu meliputi barang, jasa, peristiwa, orang, bahkan informasi atau gagasan. Nah, untuk strategi produk di sini kita memperhatikan atribut produk yang meliputi merek atau brand, kualitas, desain yang meliputi bentuk, ukuran, dan warna, lalu terdapat kemasan, label, dan keragaman produk. Nah, untuk pemasaran ini, mengapa terdapat strategi produk? Di sini pasti konsumen sebelum membeli produk akan memperhatikan apa yang ada di luaran produk tersebut. Nah, misalnya dari merek atau brand yang akan mencuri perhatian konsumen, lalu dari desain kemasan yang dipilih, lalu untuk label dan tulisan-tulisan yang terdapat di kemasan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu strategi harga. Di sini strategi harga merupakan unsur marketing mix yang paling fleksibel karena harga ini mudah diubah-ubah. Nah, untuk strategi harga ini, mengapa kita perlu menentukan harga? Di sini harga menentukan keuntungan kita sebagai produsen. Selain itu, harga dapat meningkatkan penjualan, membentuk citra produk, stabilitas harga, mencegah masuknya pesaing, bahkan untuk menjaga loyalitas konsumen. Nah, untuk strategi harga ini terdapat 2, yaitu strategi harga untuk produk baru dan strategi harga untuk mempengaruhi psikologi konsumen. Untuk yang pertama, untuk strategi harga untuk produk baru, di sini terdapat 2, yaitu skimming price dan penetration. Dimana skimming price sendiri di sini merupakan strategi harga tinggi untuk produk baru, dimana yang biasa kita temui sehari-harinya. Jika terdapat produk baru yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan, biasanya perusahaan ini akan memasang harga yang tinggi karena itu merupakan produk yang baru. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu penetration, di mana harga ditetapkan rendah untuk merebut pasar dan menjaga loyalitas konsumen. Nah, selain produk-produk yang baru itu ditetapkan harga yang tinggi, ada perusahaan yang justru memperlakukan produk tersebut agar lebih mencuri perhatian konsumen. Kemudian untuk strategi untuk mempengaruhi psikologi konsumen, di sini terdapat prestige pricing, outpricing, harga rabat, harga lini produk, dan harga murah. Untuk prestige pricing ini
harga prestis yaitu harga yang tinggi, di mana biasanya harga-harga yang tinggi pada produk dapat mempengaruhi pikiran konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk yang berkualitas tinggi. Nah, untuk pricing atau harga ganjil di sini pasti kita pernah menemukan produk-produk yang harganya misalnya 9.999.000 atau 10.999. Nah, harga ganjil ini dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian untuk harga rabat atau harga diskon di sini pasti kita jika saat berbelanja kita suka memperhatikan apakah ada diskonan atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh produsen. Kemudian yang selanjutnya yaitu harga lini produk, di mana harga-harga untuk macam-macam produk yang dihasilkan itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu harga murah. Di sini pasti kita suka dengan produk-produk yang harganya murah. Maka dari itu merupakan salah satu strategi harga yang dapat diterapkan. Selanjutnya, strategi marketing ketiga yaitu distribusi. Nah, di mana distribusi ini merupakan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus kita putuskan. Yang pertama yaitu dijual langsung kepada konsumen akhir atau tidak. Kemudian, apakah kita akan bekerja sama dengan perantara atau tidak? Atau bahkan kita akan mengkombinasi keduanya. Nah, untuk distribusi atau kita sebagai produsen akan bekerja sama dengan perantara, di sini terdapat keuntungan dan kerugian. Nah, untuk keuntungan menggunakan perantara, di sini perantara pastinya lebih berpengalaman. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan volume penjualan, karena untuk perantara misalnya kita kesiran terdapat beberapa orang yang menjadi koordinator atau penanggung jawab, di sini akan meningkatkan volume penjualan, di mana itu lebih dari satu orang, maka volume penjualannya juga akan lebih banyak. Kemudian untuk yang ketiga, lebih konsentrasi pada produksinya. Nah, jika kita menggunakan perantara, di sini kita sebagai produsen dapat lebih fokus kepada produksi. Kemudian untuk kerugiannya di sini yang pertama modal kerja lebih banyak, yang kedua yaitu resiko produk rusak lebih tinggi, dan yang ketiga resiko pembayaran macet. Untuk strategi marketing mix yang terakhir yaitu terdapat promosi, di mana promosi ini kita menginformasikan, membujuk, mengingatkan kepada konsumen. Nah, untuk proses promosi ini kita dapat melalui misalnya sosial media, e-commerce, atau digital marketing, bahkan secara langsung juga bisa. Nah, untuk promosi ini terdapat alat-alat promosi yang dapat kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu iklan, di mana iklan di sini kita mencetak iklan tersebut misalnya dalam brosur, buklet, poster, selebaran, bahkan billboard dan lain sebagainya. Kemudian untuk promosi penjualan di sini kita dapat menggunakan misalnya lotre, premium dan hadiah, produk sampel, kontes, demonstrasi, lalu hiburan, mencoba gratis, jaminan produk dan lain-lain. Kemudian alat promosi yang selanjutnya yaitu public relations. Di sini lebih ke pidato, seminar, sponsor, publikasi, hubungan masyarakat atau humas, lobbying, media intensitas, lalu berita, bahkan aktivitas layanan masyarakat. Selanjutnya untuk personal selling di sini lebih ke SPG biasanya yang kita familiar. Di sini personal selling kita mempresentasikan penjualan, kita
pertemuan penjualan, program intensif, contoh atau sampel, bahkan di pameran dagang. Lalu yang terakhir yaitu direct marketing. Di sini kita menggunakan surat, elektronik shopping, lalu bisa juga melalui TV, lalu majalah, dan radio. Dalam strategi promosi ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan promosi harus disesuaikan dengan target pasar kita. Misalnya target pasar kita itu yang berusia muda, remaja, bahkan young adult. Nah, kita harus memperhatikan apa yang akan mencuri perhatian mereka, misalnya melalui sosial media, melalui digital marketing, karena yang lebih familiar dengan internet. Dan selanjutnya memperhatikan anggaran promosi. Nah, anggaran promosi ini biasanya ditentukan atau terbatas. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan alat promosi tersebut. Yang terakhir yaitu harus efektif dan efisien. Nah, dimana dalam kondisi saat ini, saat pandemi saat ini, kita harus memperhatikan alat promosi apa yang kita gunakan. Karena kita harus memperhatikan protokol dan lain sebagainya, kita tidak mungkin menggunakan personal selling atau direct marketing, di mana kita harus mempromosikan secara langsung, bertemu, kita mempresentasikan. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut. Karena ini masih pandemi, kita harus lebih ke personal selling atau public relation. Misalnya kita mempromosikan di sosial media, kita memposting iklan di misalnya di iklan Facebook, iklan Instagram, atau bahkan kita memasukkan produk kita di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Mungkin untuk ilmu yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.